Shalom sudah dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali melalui Rumus Kehidupan, Renungan Murid Kristus untuk Kehidupan. Hari ini kita memasuki bahasan atau pelajaran dari pasal yang baru, Kitab Wahyu pasal yang ke-8. Dan sangat menarik karena ayat pertama kita akan membahas dan belajar dari bagian ini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari Wahyu pasal 8 ini, meterai ke-7 dibuka, dan itulah awal dari atau mendahului dibunyikannya sangkakala, dan juga mulai dituangkannya cawan murka, yang kita bisa membahas dari Wahyu pasal yang ke-8 sampai Wahyu pasal 19, semuanya berbicara tentang murka atau penghakiman Allah yang diturunkan ke atas muka bumi. Sangkakala kira-kira di tengah-tengah masa kesusahan besar, dan cawan kira-kira di setengah akhir dari 7 tahun masa kesusahan besar. Dikatakan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Mengapa sunyi senyap? Nah, Anda bisa bayangkan situasi di pengadilan sebelum hakim memutuskan hukuman bagi terdakwa. Biasanya ada masa senyap, masa untuk merenung, masa untuk berdiam diri, masa untuk bersiap-siap. Inilah yang terjadi. Mengapa? Karena pada waktu meterai yang ke-7 itu dibuka, disitulah murka, penghukuman dan penghakiman yang maha dahsyat akan terjadi. Dan sangat-sangat mengerikan peristiwanya, sangat-sangat mencekam, dan kita akan belajar besok di dalam ayat 2 dan seterusnya dari kitab Wahyu pasal 8 ini. Sangat-sangat mengerikan. Pastikan Anda siap. Kalau ini film, mungkin filmnya adalah PG-13 atau apa itu namanya, pendampingan dari orang tua sangat diharapkan, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi sangat dahsyat dan sangat parah. Orang yang masuk di dalam masa kesusahan besar, orang yang masuk, orang yang berada pada saat meterai ke-7 dibuka, maka mereka akan mengalami kesulitan yang amat dahsyat. Sebenarnya kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 7 ayat-ayat terakhir, mereka yang sudah diselamatkan, para martir, mereka diberikan jubah putih, mereka sudah menang, dan ada sekumpulan banyak orang yang berkumpul bersama-sama dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Jadi boleh saya simpulkan bahwa Wahyu pasal 8 ini ayat 1 adalah pendahuluan dari situasi yang lebih mencekam yang akan menimpa bumi. Berbahagialah Anda yang sudah diselamatkan. Berbahagialah Anda yang berada di dalam Kristus, karena Anda dan saya berada di dalam genggaman tangan Tuhan yang begitu penuh kasih. Dan kemarin kita membaca di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang terakhir, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu pasal 7 ayat 17 sangat kontras dengan Wahyu pasal 8 mulai ayat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sekali lagi, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersyukur oleh karena keselamatan yang daripadanya, tetap bersyukur karena kita memiliki gembala
dan kita aman di tangannya, Gembala Agung yang memelihara hidup Anda dan saya. Tuhan memberkati. Salam dari Tol Kayangan di Kabupaten Magelang. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Wahyu 8 ayat 1 yang mengingatkan kami betapa mengerikannya kalau kami berada pada saat meterai yang ketujuh dibuka, yang merupakan awal masa di mana sangkakala akan dibunyikan dan cawan murka akan dinyatakan. Tetapi kami bersyukur oleh karena kami aman berada di tangan Gembala kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, karena penderitaan, kesesakan, kesulitan yang kami hadapi tidak sebanding dengan masa kesusahan besar yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.